Oke. Selamat malam semuanya, Shalom. Saudara, saya mendapatkan info katanya Anda sudah dari pagi ada di tempat ini dan beribadah. Siapa yang sudah dari pagi boleh lambaikan tangannya. Beri kemuliaan buat Tuhan, luar biasa. You are amazing, Anda luar biasa, Anda kuat, Anda luar biasa, ajaib. Saudara, saya juga diberikan info katanya ada beberapa yang lelah. Boleh angkat tangan siapa yang mengantuk dan lelah, boleh jujur. Ada? Oke, ada beberapa, oke. Karena banyak yang lelah, saya diberikan informasi katanya disuruh banyak sharing aja gitu. Takutnya nanti ketiduran kalau ngajar lagi. Jadi hari ini mungkin saya akan membuka dengan sharing singkat tentang apa yang saya alami. Bukan berarti saya lebih hebat daripada saudara, bukan berarti saya luar biasa, tidak. Tetapi mungkin saya punya sesuatu yang saya bisa bagikan dan itu bisa menjadi pelajaran buat setiap kita. Bukan berarti saya lebih, tetapi ada sesuatu yang saya punya dan mungkin Anda tidak punya, maka saya akan ajarkan. Demikian pun saya percaya Anda punya sesuatu yang saya perlu belajar, Anda bisa bagikan dan saya akan belajar. Oke, ada satu ayat yang sebetulnya saya pegang dari zaman saya masih muda dulu, masih sekolah. Yaitu di Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-28 sampai 30. Ini ayat yang sering banget kita baca tentang perumpamaan talenta. Matius 25 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Nanti Anda bisa baca masing-masing dan saya yakin sebagian besar daripada kita Anda sudah tahu akan kisah ini. Tetapi saya mau bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris. Karena terjemahannya unik sekali dan bagus sekali. Dikatakan seperti ini. Take the 1,000 and give it to the one who risks the most. Ambil yang 1,000 ini dan berikan kepada yang berani untuk meresikokan paling tinggi. And get rid of this play it safe. Dan singkirkan orang yang suka main aman. Who won't go out on a limb. Yang tidak mau mengambil resiko. Yang tidak mau untuk susah. Throw him out into utter darkness. Buang mereka ke dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya apa? Kalau Anda punya benih, Anda punya uang, Anda punya talenta, Tuhan katakan berikan itu kepada orang yang berani meresikokan paling banyak. Berikan itu kepada orang yang paling berani ambil resiko. Dan orang-orang yang main aman, yang gak berani ambil resiko, Tuhan katakan apa? Lempar ke dalam kegelapan yang paling gelap. So saya punya satu kekuatan yang saya percaya ini diwariskan oleh ibu saya, saudara. Kekuatannya apa? Nekat. Udah. Itu aja. Dan ternyata itu yang Tuhan mau. Punya modal satu, tapi dahsyat. Apa modalnya? Nekat. Berani ambil resiko, berani melangkah, berani melakukan sesuatu, berani jalan. Saya bukan orang yang terlalu banyak mikir, ujungnya gak jadi. Saya bukan orang yang terlalu banyak ngitung, ujungnya gak jalan. Saya orang yang jalan aja dulu, and then kita learning by doing. Kita akan belajar sambil melakukan. 10 tahun yang lalu, saya masih kuliah. Dan pada waktu itu, saya memulai sebuah usaha. Dan usaha yang saya mulai, saya gak punya ilmu sama sekali. Saya gak punya skill, saya gak punya pengalaman. Anda tahu jualan saya apa? Saya anak seorang pendeta dan saya jualan sumpit. Waktu itu saya menjadi sales, saya jualan sumpit. Saudara, Anda tahu sumpit bambu yang buat makan bakmi, itu harganya berapa? Satu pasang di zaman itu, Rp75. Kurang dari 100 perak, saudara. Dapat duitnya dari mana? Gimana bisa kayanya? Kapan kayanya?
Dan pada waktu itu saya masih kuliah, tapi sekali lagi saya cuma punya satu kekuatan. Kekuatannya apa? Nekat aja. Coba aja dulu. So what? Kalau nggak laku, so what? Kalau gagal, so what? Nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang hilang. Harganya cuma Rp75, jalanin aja dulu. And that is exactly what I'm doing. Itu yang saya lakukan. Saya jualan sumpit, itu dari toko ke toko loh. Saya jualan, datang ke satu oma-oma, diusir. Nggak apa-apa. Saya datang ke opa-opa, disuruh nunggu. Saya datang jam 10 pagi, saya nunggu sampai tokonya tutup, jam 10 malam baru saya ngomong. Ya nggak apa-apa. Pada waktu itu saya masih kuliah, saya punya banyak waktu. Itu yang saya lakukan. Saya datang ke pasar, Anda tahu kalau saya ke pasar apa yang terjadi? Saya nggak tahu ya, mungkin sekarang sudah lebih baik. Tapi di zaman itu jarang ada orang berkulit putih datang ke pasar. Jadi karena saya waktu itu berkulit putih, saya ke pasar, banyak mbak-mbak, mbok-mbok itu pegang-pegang tangan saya, saudara. Putih banget ya, kulitnya putih banget. Itu mbok-mbok ada yang pegang cabe, ada yang pegang sayur, ada yang pegang daging, semuanya nggak pakai cuci tangan pegang-pegang saya. Nah itu yang saya lewatin. Saya datang ke pasar demi pasar, toko demi toko. Apakah langsung berhasil? Tidak. Enggak langsung berhasil. Lantas apa yang saya lakukan? Saya mulai masuk ke online. Pada waktu itu belum ada Tokopedia. Waktu itu adanya cuman Kaskus, kalau Anda tahu waktu itu, zaman itu namanya Kaskus. Dan di Kaskus itu banyak distributor yang menuliskan nomor telepon. Satu hari saya listing, ada 100 nomor telepon, saya teleponin satu-satu. Berapa kali saya diangkat, ditutup langsung dimatiin. Siapa yang pernah melakukan itu kepada telemarketer? Ditelepon, nah ada, baru halo selamat siang, kami dari Bank BCA, langsung ditutup. Sakit loh saudara jadi telemarketer tuh, nggak mudah. Tapi itu yang saya lakukan. Saya teleponin satu-satu dimatiin. Saya teleponin satu-satu, saya nggak butuh look mati. Ya telemarketer juga punya hati kali gitu kan. Nah tapi itu yang saya lakukan. So what? Ditolak ya udah. Teleponnya dimatiin ya udah, memang saya perlu sakit hati. Ya enggak dong. Telepon lagi aja, siapa takut gitu kan. Kuat-kuatan aja. Kalau ada toko yang nolak, biasanya saya tinggalin kartu nama, pokoknya nggak mau kalah. Gitu aja terus. Itu yang saya lakukan sampai satu ketika dari mungkin ada 500 nomor telepon yang saya telepon. Anda tahu yang berhasil saya jual berapa? Hanya ada satu nomor telepon yang mau untuk menjawab saya dan dia pesan dengan saya 1 kontainer 7 ton sumpit. 499 nomor telepon lainnya ngapain? Nolak saya saudara. Pertanyaannya, berani gak kita punya gak kenekatan itu? Kalau Anda berhenti di nomor telepon ke 300, ya gak dapet. Anda berhenti nomor telepon ke 400, ya gak dapet. Berani untuk melangkah, berani untuk ambil resiko. Saya percaya bahwa yang Tuhan berikan kepada kita itu bentuknya benih. Yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan uang gelondongan emas jatuh dari langit. Tetapi bentuknya benih, dan benih itu perlu kita rawat. Perlu kita pupuki, perlu kita siram, perlu kita tumbuhkan. Dan ketika dia tumbuh, itu menghasilkan buah demi buah, maka itu menjadi kelimpahan yang tidak berakhir. Tetapi yang ada di tangan kita saat ini, itu bentuknya adalah benih.
Mau nggak kita meresikokan dengan menaruh benih ini di dalam tanah dan menumbuhkan benih itu? Pada waktu itu setelah saya lulus kuliah, by the way karena saya jualan sumpit, saya bisa membiayai uang kuliah saya sendiri di UPH saudara. Yang katanya uang papa habis, buat stipend itu murah. Kenapa? Jualan sumpit kuncinya. Nah setelah jualan sumpit, saya ambil kuliah ke Inggris. Nah di Inggris, saya nggak bisa jualan sumpit lagi. Jadi jualan sumpit itu saya tinggalkan. Karena saya di Inggris, saya kuliah, maka yang saya lakukan apa? Saya di sana kerja sama orang. Kerjaan pertama saya adalah menjadi cleaning service, saudara. Anda berpikir itu memalukan? Buat saya enggak. Kenapa? Enggak ada yang kenal sama saya. Saya di Inggris enggak ada yang tahu siapa saya. Dan bersihin kamar mandi memang memalukan? Enggak. Yang penting dapat uang, ya kan? Ya udah, itu yang saya lakukan. Saya kerja untuk jadi cleaning service. Dan itu nggak cukup buat saya. Saya ambil satu kerjaan tambahan, kerjaannya menjadi home care atau merawat orang tua. Jadi kalau di Inggris itu banyak orang tua yang tidak punya suster karena di sana suster mahal. Jadi biasanya ada home care. Home care ini kita kerjaannya hanya 1-2 jam dalam sehari. Biasanya kita ditelepon, tugasnya ngapain sih? Mandiin, nganterin ke toilet, mohon maaf mungkin membersihkan kalau mereka buang kotoran, termasuk masakin dan ingetin buat minum obat. Jadi itu kerjaan saya. Jadi kalau sore malam saya biasanya jadi cleaning service. Kalau pagi saya jadi home care, saya memandikan orang tua atau orang lumpuh. Sekali lagi apakah itu pekerjaan yang memalukan? Ya mungkin, tetapi buat saya enggak. Yang penting dapat cuan, kan yang penting itu, dapat uang, tujuan kita kan itu. Mau diomongin orang bodoh amat, yang penting kita mencapai akan apa yang kita tuju. Setelah itu saya jualan bir di lapangan sepak bola. Kenapa? Karena saya suka nonton bola. Jadi karena saya kuliah di Inggris, saya suka nonton bola. Kalau nonton bola itu lumayan mahal. Mungkin kira-kira sekitar 1,2 juta sekali pertandingan, satu pertandingan. Yang saya lakukan apa? Saya jualan bir di dalam stadion. Supaya apa? Dapat tiket gratis buat nonton. Jadi biasanya kalau kita jualan bir itu hanya sebelum pertandingan sampai babak pertama selesai atau istirahat gitu ya. Setelah itu kita boleh bebas untuk nonton pertandingan. Nah itu yang saya lakukan. Saya juga pernah kerja menjadi dog walker atau menuntun anjing saudara. Nah itu yang saya lakukan. Apakah memalukan? Ya mungkin, tetapi sekali lagi buat saya enggak, karena tujuan apa? Tujuannya adalah mencari cuan, dan saya berhasil mencari cuan. Jadi enggak memalukan buat saya. Ditambah saya kuliah pada waktu itu. Setelah lulus kuliah, saya mulai mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan saya bekerja di sebuah perusahaan Jepang, saudara. Anda kalau belum pernah kerja dengan orang Jepang, wah orang Jepang dahsyat. Kenapa? Saya harus bekerja dalam sehari itu 12 jam lebih. Saya masuk itu jam 9 pagi. Saya pulang itu jam 10 atau jam 12 malam. Dan saya lakukan itu 5 kali seminggu. 1 hari half day, 1 hari off. Jadi saya dalam 1 minggu itu biasanya kerja sampai 70 jam. Dan yang lebih gila lagi buat saya adalah bos saya, pada waktu saya datang jam 9 pagi, bos saya udah ada di situ. Saya pulang jam 12 malam, bos saya masih ngepel lantai. Saya nggak tahu dia tidur di situ atau pulang, saya nggak tahu. Tapi itu orang Jepang. Gila. Dan itu saya lakukan selama 6 bulan, saudara.
Saya bangun pagi, jam 9 pagi masuk kerja, saya pulang jam 10, jam 12 malam. Tujuannya apa sekali lagi? Cuan. Saya digaji waktu itu sekitar 60 juta rupiah. Tahun 2015, mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Supaya apa? Tujuan saya cuman supaya pulang bisa bawa uang, bisa nabung bawa uang. Tadi kita sudah diajarkan dengan Pak Haryanto bagaimana namanya money management. Bagaimana kita mengelola keuangan. Jadi saya tabung, saya punya keuangan, saya nggak pakai untuk kebutuhan-kebutuhan saya tabung. Dan tabungan ini saya sudah rencanakan untuk diinvestasikan. Saya sudah punya planning, begitu nanti saya pulang ke Jakarta, saya mau investasikan uang saya. Apa itu investasi? Nah, kita sekarang belajar sedikit tentang apa itu investasi. Ada dua, investasi dan spekulasi. Saya mau kita paham benar tentang bedanya investasi dan spekulasi. Investasi itu memperhitungkan akan resiko dan kita paham cara pengelolaannya. Memperhitungkan akan resiko dan kita paham cara mengelolanya. Sedangkan spekulasi tidak memperhitungkan resiko dan tidak paham cara pengolahannya. So yang saya mau bagikan kepada kita semua hari ini adalah tentang investasi. Artinya apa? Anda harus tahu pada saat Anda melakukan sesuatu, nekat bukan sembarang nekat, tetapi nekat yang memperhitungkan akan resiko dan kita paham pengelolaannya. So sebetulnya bahasa bagusnya bukan nekat, tapi have courage, punya keberanian. Kalau nekat itu konotasinya negatif, tapi yang saya mau bagikan adalah have courage, punya keberanian. Keberanian untuk apa? Belajar memperhitungkan resiko, belajar untuk mengelola, belajar untuk kerja keras, belajar untuk memberi lebih. Itu yang namanya have courage, punya keberanian. Dan kalau kita mengembangkan akan talenta kita, benih kita, apa yang kita punya, upahnya itu apa sih? Tuhan akan menambahkan tanggung jawab kepada kita. Ayatnya tadi apa? Kata Tuhan, berikan yang 1000 itu kepada orang yang paling berani meresikokan. Jadi upah daripada mengembangkan investasi adalah ketika kita dipercaya lebih. Diberikan lebih. Jadi tujuannya bukan untuk kaya, tujuannya untuk dipercaya. Dan kalau Tuhan mempercayakan uangnya kepadamu, ya uangmu tanpa batas, saudara. Hidupmu pasti dijamin. Hidupmu pasti dijamin. Ketika saya pulang ke Indo, saya lanjutkan ceritanya. Saya memulai sebuah investasi yang namanya investasi kandang ayam. Investasi di dalam bidang peternakan kandang ayam. Oke? Nah, di dalam bidang kandang ayam ini saya belajar, saudara. Sekali lagi saya bukan spekulan. Saya tidak menebak-nebak nih, saya bukan cuma nekat doang. Tetapi saya mempelajari. Sebelum saya investasi, saya tinggal di kandang ayam punya teman saya selama 3 bulan, saudara. Saya tidur di kandang ayam buat apa? Mengenal dan mempelajari tentang ayam.
Anda kasih foto ayam sama saya bisa tebak itu usianya usia berapa. Bahkan Anda kasih ayam yang udah dipotong, yang udah di supermarket nih, yang cuman ayam mentah kulit doang, saya bisa tebak itu beratnya berapa, saudara. Dan jangan ngomong sama saya tentang kotoran ayam. Dengan lihat kotoran ayam, saya bisa tahu itu ayam sehat atau tidak. Saya bisa tahu itu ayam makannya apa. Hanya dengan lihat kotoran ayam. Itu yang namanya mempelajari, itu yang namanya punya pengetahuan, itu yang namanya paham cara pengolahannya. Ayam itu lebih rewel daripada punya bayi. Bayi, kalau Anda lupa kasih makan atau kepanasan atau kedinginan, masih bisa nangis. Betul? Betul. Kalau ayam kepanasan atau kedinginan, nggak pakai nangis saudara. Meninggal, mati. Lebih susah daripada bayi. Kalau makanannya nggak cocok, bayi bisa muntah. Kalau ayam, sekali lagi mati saudara. Kalau bayi masih bisa sakit. Ayam kalau sakit, langsung mati saudara. Itu ayam, susah makannya. Bayi masih bisa dimandiin. Ayam gak bisa mandi, kalau dimandiin mati. Bayi masih bisa kepanasan. Ayam kalau naik 2 derajat aja, mati saudara. Sebegitu sensitifnya, makanya saya pelajarin ayam usia 1 hari itu suhu idealnya berapa. Usia 1 hari itu suhu idealnya 38 derajat. Saya kasih pemanas. Setelah itu turun nanti usia 20 hari suhu idealnya berapa? 24 derajat. Saya hafal di luar kepala saudara. Itu yang namanya paham cara pengelolaan. So sebelum kita melakukan investasi, kita pelajari dulu cara pengolahannya. Singkat cerita, saya sudah pelajarin, saya sudah pede, percaya diri, have courage, punya keberanian melangkah. Maka saya melangkah, maka saya menjadi peternak ayam. Steven, anak daripada Ibu Iin adalah seorang peternak ayam, saudara. Nah, ketika bisnis ini berhasil, sekali lagi tugas kita bukan untuk memperkaya diri. Tugas kita apa? Untuk bisa dipercaya. Dan sekali lagi kita menginvestasikan yang namanya bukan hanya uang, tetapi juga ilmu. Saya punya ilmu untuk membudidaya ayam, maka saya ajarkan kepada orang lain. Maka di lingkungan saya secara tiba-tiba banyak orang yang menjadi peternak ayam juga. Dan saya pun mengajak beberapa orang untuk ikut berinvestasi bersama-sama dengan saya di dalam budidaya ayam. Dan kegenapan daripada firman Tuhan itu nyata saudara. Kalau Anda berhasil nih, mengembangkan sesuatu, Anda berhasil untuk mengambil resiko dan berhasil, maka akan dipercayakan lebih. Maka mulai banyak orang menitipkan uangnya kepada saya, saudara. Termasuk salah satu pembicara kita tadi, Pak Haryanto. Saya sempat berbincang-bincang dengan anak daripada Pak Haryanto. Dalam perbincangan kita dia bicara seperti ini. Kok bisa ya? Ko, dia manggil saya Koko. Kok bisa ya Ko? Papa saya lebih percaya sama kamu dibanding sama anaknya sendiri. Papanya lebih percaya memberikan uangnya kepada kamu dibanding anaknya sendiri. Loh itu terjadi saudara. Kenapa? Karena berhasil dalam mengambil resiko dan dalam berinvestasi.
Ketika Anda berhasil dalam mengambil resiko dan mengembangkan benihmu, mengembangkan talentamu, upahnya adalah Anda dipercayakan lebih. So kalau Anda berpikir aku gak punya modal Pak, aku mau bikin usaha tapi gak punya modal. Saya yakin kalau Anda berhasil dalam usahamu, banyak yang mau ngasih Anda modal. Gak usah jauh-jauh, saya pun mau kok menjadi investor kalau emang Anda punya usaha yang berhasil. Banyak saudara yang mau menginvestasikan uangnya kepada Anda kalau Anda mau menjadi pengusaha yang berhasil dan berani mengambil resiko dan membuktikan bahwa Anda sukses. So tidak berhenti sampai di situ. Hari ini saya punya berbagai macam usaha. Saya percaya ketika kita stagnan, sebetulnya kita itu sedang mundur. Maka ketika saya lihat orang-orang di sekitar saya mulai untuk membuat kandang ayam, itu saatnya untuk saya pindah. Maka saya pindah. Sekarang saya punya F&B, sekarang saya punya restoran, saudara. Dan dilepas daripada itu, sekarang saya juga punya tambak udang. Itu yang sedang saya kerjakan saat ini. Tetapi sekali lagi itu bukan spekulasi. Itu semuanya penuh dengan kalkulasi. Saya paham resikonya, saya paham pengelolaannya, saya tahu plan A, B, C, dan D. So, saya ingin tekankan sekali lagi bagi setiap kita, poinnya apa? Poinnya yuk, Tuhan inginkan untuk kita berani ambil resiko untuk mengembangkan talenta kita. Menginvestasikan talenta kita. Ambil resiko. Jangan main aman, ambil resiko, melangkah. Saya lihat di tempat ini, ada banyak orang yang kok pintar untuk masak. Melangkah. Saya lihat di tempat ini ada banyak yang bawel saudara. Anda adalah salesman paling hebat. Itu benih, itu talenta. Orang-orang yang cerewet, Anda adalah calon pembicara-pembicara. Anda adalah pengajar-pengajar yang handal. Itu talenta, kembangkan itu. Saya lihat di tempat ini orang-orang yang pintar dalam menanam, bercocok tanam. Kembangkan itu. Ada yang pintar dalam akuntansi, menghitung, kembangkan itu. Ada yang pintar untuk menggambar, main musik, menari, kembangkan itu. Jangan main aman saudara. Take risk. Ambil resiko. Kembangkan apa yang menjadi talentamu. Investasikan itu. Bukan spekulasi, investasikan. Artinya apa? Have courage, punya keberanian. Ambil resiko dan pahami cara pengolahannya. Saya akan lanjutkan. Ini kepada hal-hal yang lebih teknis. Anda mau mencatat boleh. Kalau Anda merasa ini bukan untuk saya tidak memaksa. Oke? Ini cukup teknis karena saya melihat banyak orang-orang yang merupakan pengusaha. Yang saya bicarakan saat ini adalah tentang uang. Tadi saya bicarakan tentang investasikan selain daripada uang, waktumu, talentamu, kemampuanmu. Tetapi yang hari ini saya mau fokuskan, yang saat ini saya mau fokuskan adalah tentang uang. Menginvestasikan uang Anda. Investasi beda dengan menabung. Ketika kita menabung di bank, bunganya itu hanya 2%. Kalau kita menabung di deposito, bunganya itu hanya 5% sampai 6%. Dan saya mencatat inflasi itu terjadi dari tahun 2011 sampai tahun 2021, rata-ratanya itu 8% saudara. Maaf, 6 sampai
6-7%. Itu rata-rata inflasi di Indonesia. Anda tahu apa itu inflasi? Saya beri contoh inflasi. Tahun 2010 harga Indomie satu bungkus itu Rp1.500. Sekarang harga Indomie satu bungkus berapa? Terakhir saya cek 2.800 satu bungkus. Naik hampir 100%. Itu namanya inflasi. Harga beras tahun 2010 itu harga 6.700 per kilo. Hari ini harganya berapa? 12.000 per kilo. Harga KFC, paket nasi ayam Pepsi, tahun 2010 itu harganya 15.000. Sekarang harganya 36.000. Sama, nasi ayam Pepsi. Itu yang namanya inflasi. So kalau Anda punya uang 100 juta hari ini, 10 tahun lagi itu 100 juta nilainya tinggal setengahnya. Karena inflasi. Hari ini uang 100 juta mungkin bisa buat beli mobil. Mobil second misalnya. 10 tahun lagi uang 100 juta nggak bisa buat beli mobil. Maka dari itu ketika Anda hanya menyimpan di bank dengan bunga 2%, uangmu ini akan menyusut, uangmu ini akan turun. Maka dari itu ada yang namanya investasi. Investasi adalah instrumen di mana kita menginvestasikan uang kita mengatasi akan inflasi. Ada dua macam inflasi. Yang pertama adalah liquid dan yang kedua adalah non-liquid. Ini teknis. Yang liquid itu apa? Yang gampang untuk dicairkan. Contoh, kalau kita punya uang di bank, itu kan gampang, kita bisa pakai kapanpun, itu namanya liquid. Tapi kalau kita punya uang dalam bentuk rumah atau tanah, itu namanya non-liquid. Kenapa? Kalau kita mau pakai, kita mesti jual dulu dan menjualnya butuh waktu. Ya, liquid dan non-liquid. Pertimbangan yang kedua, kalau Anda mau investasi, ada short term dan long term. Waktu yang singkat atau jangka waktu yang panjang. Biasanya yang singkat, yang kita sebut singkat, itu di bawah 4 tahun. Itu kita sebut sebagai short term investment. Tapi yang namanya long term itu di atas 4 tahun. Kalau investasi cuma 1 bulan, 2 bulan itu bukan investasi namanya saudara. Investasi itu minimal 4 tahun. Karena seperti benih yang ditumbuhkan gitu ya. Dan yang ketiga, pendapatan daripada investasi itu ada 2 macam. Yang namanya cash flow dan capital gain. Cash flow adalah ketika kita mendapat bulanan. Kita dapat rutin, hasil investasinya itu rutin. Capital gain itu kita dapat 1 kali dari kenaikan harga. Boleh next slide supaya paham bedanya cash flow dan capital gain itu apa. Cash flow contohnya adalah menyewakan properti. Anda punya kos-kosan. Anda dapat biaya sewa setiap bulan. Nah itu namanya cash flow. Tapi yang namanya capital gain adalah contohnya investasi emas. Kalau Anda taruh uang Anda di emas, mau 1 miliar, 10 miliar sekalipun, tiap bulan Anda dapat duit enggak? Enggak. Anda hanya akan dapat duit ketika Anda menjual emasnya dan dapat dari kenaikan harga emas. Nah itu namanya capital gain. So ada 2 jenis, cash flow dan capital gain. Nah dalam investasi itu ada banyak jenisnya, ini yang harus menjadi pertimbangan Anda. Anda mau investasi ini liquid atau non-liquid? Anda mau investasi ini short term atau long term? Setiap orang beda-beda. Anda mau generate cash flow, menghasilkan cash flow bulanan atau capital gain. Nah, saat ini saya akan membacakan beberapa tipe investasi. Saya tidak mau untuk, dalam tanda kutip, menganjurkan investasi yang mana, tetapi saya mau untuk kita punya pengetahuan.
Nanti Anda boleh pelajari sendiri. Seperti yang Anda ketahui, yang namanya investasi, semakin minim resiko, semakin minim hasil. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi hasilnya. Maka saya akan bagi menjadi 3. Low risk, resiko rendah, medium risk, resiko medium, dan high risk, resiko tinggi. Saya tidak tulis di PowerPoint karena saya tidak mau nanti disangka saya menganjurkan salah satunya. Tapi saya akan bacakan saja supaya Anda paham dan Anda mempelajari sendiri. Low risk, contoh daripada low risk investment itu adalah deposito, emas, surat berharga negara, SBN, dan obligasi. Deposito, emas, surat berharga negara, SBN, dan obligasi. Sebetulnya masih banyak, tetapi ini adalah yang umum yang paling banyak digunakan, itu 4 ini. Dan ini termasuk investasi yang low risk, yang resikonya rendah, dan kira-kira penghasilannya 5-6% per tahun. Yang kedua adalah medium risk, resiko menengah. Itu ada reksadana, ada blue chip stock, atau saham-saham yang blue chip, saham-saham biru, saham-saham yang besar. Real estate atau perumahan, properti. Dan juga mata uang asing. Anda bisa beli dolar contohnya. Atau saat ini yang lagi rendah harganya itu adalah yen Jepang. Anda bisa beli yen Jepang dan proyeksinya akan naik. Itu yang medium risk, resiko menengah. Biasa hasilnya antara 9 sampai dengan 12. Ada yang namanya high risk investment, investasi beresiko tinggi. Kripto, kalau Anda dengan nama kripto, jangan pernah pakai uang panasmu. Kripto, kalau Anda investasi di kripto, artinya uang ini harus sudah siap hilang. Karena ini resikonya tinggi. Bisa untung nggak? Bisa. Tapi ini resiko tinggi. Jadi jangan pakai uang utang, pakai uang yang udah siap hilang. Uang cryptocurrency. Yang kedua, investasi di komoditas. Baik itu minyak, silver, batu bara. Nah itu resikonya tinggi sekali. Sekali lagi pakai uang yang siap hilang. Yang ketiga, nitip usaha ke teman. Nah ini resiko sangat tinggi saudara. Oke? Nitip usaha ke teman resiko sangat tinggi. Pakai uang yang siap hilang. Jangan yang kalau hilang Anda nyalahin temanmu dan habis itu jadi musuhan. Saya sudah kasih tahu ketika Anda menginvestasikan ke temanmu, mau seaman apapun yang dia bilang, itu tetap high risk investment. Resiko yang sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah saham gorengan. Ini resiko tinggi sekali. Dan yang terakhir resiko yang paling tinggi adalah start your own business. Itu resiko yang paling tinggi saudara. Kalau Anda pikir bikin usaha sendiri itu gampang, enggak, sulit. Tapi bisa enggak? Bisa. Tapi itu mengandung resiko yang sangat tinggi. Jadi Anda tahu ya, ada yang namanya low risk, resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Tujuan investasi itu apa?
yang tadi saya sudah sebutkan melawan inflasi, mempersiapkan dana pensiun dan financial freedom. Financial freedom itu apa? Ketika hasil investasi kita cukup untuk membiayai kehidupan kita. Tidak mungkin kita kerja sampai usia 80-90 tahun. Suatu saat kita perlu uang yang bekerja untuk kita. Itu yang namanya financial freedom. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang besar? Yang pertama, Anda punya modal yang besar. Tapi nggak banyak orang yang bisa. Lantas, apa yang mesti kita lakukan? Pilih yang kedua, waktu yang panjang dan tepat. Maksudnya apa? Waktu yang panjang, saya mau berkata, start as early as possible. Saya lihat ada yang masih usianya belasan tahun di tempat ini. Anda punya kesempatan yang lebih besar daripada kita semua yang lain. Kenapa? Karena waktumu lebih panjang. Start now. Kalau Anda masih usia belasan tahun, mulai investasi sekarang. Karena Anda punya waktu yang panjang. Tapi buat yang lain yang usianya mungkin udah 30-40 tahun ke atas. Anda mungkin gak punya waktu lama. Tapi Anda bisa pakai waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Apa itu waktu yang tepat? Yang pertama yang saya mau katakan adalah untuk tahu waktu yang tepat, Anda harus tahu yang banyak. Sekali lagi, untuk tahu waktu yang tepat, Anda harus tahu yang banyak. Maksudnya apa? Baca berita Pak, baca berita Bu. Yuk, pengetahuanmu ditambah. Contoh, pada saat COVID kemarin, itu harga saham itu diskon 50% loh saudara. Kalau saya boleh kesaksian sedikit, gara-gara COVID kemarin dalam 1 tahun, kekayaan saya itu naik 2 kali lipat. Hanya karena COVID. Bukan karena saya pintar, enggak. Bukan karena saya kerja keras, enggak. Cuman karena investasi di waktu yang tepat. Itu aja. Baca berita. Ketika kita tahu banyak, kita akan tahu kapan saat yang tepat untuk melakukan investasi. Contoh, kita baca, oh ternyata tahun depan diprediksi harga properti akan meningkat. Artinya apa? Ini kesempatan untuk saat ini kita mulai cicil properti. Tapi dari mana Pak kita taunya? Baca berita. Ya mungkin ada 1-2 orang yang sakti doa di dalam kamar dan dapat jawaban daripada Tuhan. Kalau enggak gimana? Tuhan udah kasih tahu jawabannya di berita, di koran, dibaca. Kalau Anda tahu bulan Oktober kemarin emas lagi all time high, emas lagi tinggi-tingginya. Dan sekarang sudah mulai normal kembali. Anda bisa menjual pada waktu tinggi dan beli lagi pada waktu rendah. Contoh ya, contoh. Anda bisa lakukan hal itu. Atau misalnya seperti kita ketahui yang tadi saya sudah katakan, hari ini mata uang negara apa yang lagi turun? Kita beli. Nanti itu akan bisa naik. Kalau Anda punya pengetahuan lebih, kita bisa masuk ke pasar saham. Contohnya apa? Pak Prabowo nyalon jadi presiden dan menjadi kandidat yang kuat. Kalau seandainya Pak Prabowo menjadi presiden, kira-kira saham apa yang akan naik? Nah itu ada jawabannya di berita, tinggal dibaca. Kalau Pak Prabowo yang akan naik jadi presiden, sektor bisnis apa yang akan meningkat? Nah ini ada jawabannya. Kita tinggal baca. Kalau Pak Ganjar yang naik, sektor bisnis apa yang akan melejit? Kalau Pak Anies yang naik,
bisnis apa yang akan melejit? Di mana kita mesti berinvestasi? Ini sudah ada jawabannya semua. Itu waktu yang tepat untuk investasi. Tipsnya apa? Start now, start small. Mulai sekarang, mulai yang kecil, tapi mulai sekarang. Yang kedua, investasilah dengan uang dingin. Nggak pakai ngutang-ngutang, nggak pakai pinjol-pinjol, berinvestasilah pakai uang dingin. Dan yang paling penting adalah have knowledge, punya pengetahuan, nggak cuma ikut-ikutan. Punya pengetahuan. Investasi yang terakhir, slide terakhir, setelah ini saya akan selesai. Investasi reksadana itu bisa dimulai dengan uang Rp10.000. Jadi nggak ada alasan Anda tidak punya uang untuk investasi. Caranya bagaimana? Sekarang Anda bisa download apps di handphone. Search aja reksadana yang diawasi oleh OJK. Anda boleh pilih di sana. Saya merekomendasikan salah satu aplikasi reksadana yang Anda bisa pakai kalau Anda memulai belajar, namanya aplikasi Bibit, saudara. Saya tidak di-endorse, tetapi Anda bisa pakai aplikasi ini. Download namanya Bibit, B-I-B-I-T. Nah, Bibit ini ada di Android, ada di iOS, Anda bisa berinvestasi mulai dari uang Rp10.000. Di sana juga ada pengetahuannya, dibaca baik-baik, dibandingkan, ada beberapa pilihan, Anda bisa bandingkan. Mulai untuk berinvestasi, sisihkan daripada penghasilanmu, seperti yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Haryanto, paling tidak kalau Anda bisa sisihkan 20% saja untuk diinvestasikan, itu sangat baik sekali. Baik. Semoga Anda belajar sesuatu hari ini. Saya mau ajak untuk pemusik buat maju ke depan. Saya mau undang Pak Haryanto untuk maju ke depan. Kita akan sekali lagi untuk mendoakan Anda semua dan saya berdoa kita semua didapati Tuhan menjadi orang-orang yang berani mengambil resiko dan dipercaya oleh Tuhan.